Rizky Darmawan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Sofyan Agung dari kelompok 1. Saya Satrio Aji Wicaksono dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Lydia Septianita Darmawati dari kelompok 1. Saya Vanariadi dari kelompok 1. Saya Panji Purnama dari kelompok 1. Nama saya Melania Erenita Joyo dari kelompok 2. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aplikasi kita. Kegunaan aplikasi kita adalah program ini dirancang untuk menghitung dan menampilkan skrip gaji karyawan. Dengan menggunakan program ini, perusahaan dapat dengan mudah menghitung gaji kotor, potongan, dan total gaji bersih yang harus diterima oleh gaji karyawan tersebut dengan berdasarkan gaji harian dan jumlah hari kerja. Tujuan aplikasi ini adalah untuk yang pertama, otomatisasi perhitungan gaji, mengurangi kesalahan manusia dalam menghitung gaji karyawan dengan cara otomatis. Yang kedua, transparansi, memberikan informasi yang jelas kepada karyawan mengenai bagaimana gaji mereka dihitung, termasuk potongan-potongan yang diterapkan. Yang ketiga adalah efisiensi waktu, mempercepat proses pengerjaan sehingga dapat dilakukan dengan lebih efisien. Yang keempat, pencatatan, menyediakan slip gaji yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran gaji kepada karyawan. Mekanisme aplikasi ini, yang pertama input data. Program meminta pengguna untuk memasukkan nama, karyawan, gaji per hari, dan jumlah hari kerja. Yang kedua, penghitungan gaji. Total gaji kotor dihitung dengan mengalihkan gaji per hari dengan jumlah hari kerja. Potongan BPJS dihitung sebagai 2% dari total gaji kotor. Yang berikutnya, potongan asuransi dihitung sebagai 1% dari total gaji kotor. Yang ketiga, total gaji bersih dihitung dengan mengurangkan potongan-potongan dari total gaji kotor. Output data, program menampilkan slip gaji yang mencakup nama karyawan, gaji per hari, jumlah hari kerja, total gaji kotor, rincian potongan, dan total gaji bersih. Format output disesuaikan agar mudah dibaca dengan menggunakan set version untuk menampilkan nilai dalam format 2 desimal. Kita menggunakan website ini untuk menentukan ketentuan BPJS Kesehatan dan perhitungan pajak. Di sini ditulis pekerja menerima upah wajib membayar iuran BPJS Kesehatan 5% dari upah per bulan. Presentasi iuran BPJS tersebut dapat ditanggung pemberi kerjaan perusahaan sebesar 4%, sedangkan 1%-nya sisanya dibayarkan oleh karyawan bersangkutan. Maka dari sini kita bisa melihat untuk karyawan dikenakan potongan BPJS sebesar 1%. Lalu saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi. Yang pertama, input data. Masukkan nama, gaji per hari, jumlah hari masuk kerja, dan juga jumlah hari tidak masuk kerja. Untuk yang kedua, aplikasi dapat menampilkan hasil slip gaji karyawan yang di dalamnya terdapat pengulangan dari input data sebelumnya, yaitu nama, gaji per hari, dan jumlah akumulasi dari hasil kerja dan tidak masuk kerja. Dari perhitungan tersebut akan ditampilkan hasil gaji kotor untuk karyawan tersebut. Setelah itu, hasil dari gaji kotor akan dikurangi potongan seperti BPJS dan pajak penghasilan. Hasilnya akan menampilkan gaji total bersihnya untuk karyawan tersebut. Setelah itu, aplikasi akan memberikan pilihan untuk keluar dari aplikasi atau memasukkan data karyawan lagi. Jika memilih untuk memasukkan data karyawan lagi, maka aplikasi akan dimulai dari input data lagi untuk menginput data karyawan tersebut, dan jika memilih untuk keluar dari aplikasi akan memberikan output terima kasih. Sekian dari analisis kita. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu desain. Di desain ini sebenarnya hanya untuk gambaran saja, untuk
akhir aplikasinya akan seperti apa. Nah, jadi nanti tampilan awal aplikasi terbuat seperti ini. Dan awalnya akan ada judul aplikasinya, yaitu aplikasi perhitungan penghasilan pegawai, dan yang dimana selanjutnya ada masukkan nama karyawan, itu inputan yang pertama. Ini adalah tampilan awal aplikasi saat pertama kali kita buka. Nah, lanjut, setelah kita input nama, muncul gaji per hari, jumlah hari kerja, dan jumlah hari tidak masuk kerjanya. Ini akan muncul setelah kita input satu persatu. Jadi setelah kita lanjutkan akan muncul slip gaji karyawan. Nah, jadi yang kita input tadi akan diulang lagi, nama, gaji per hari, dan jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja ini dihitung dari jumlah masuknya dikurangi jumlah hari tidak masuknya. Jadi di sini 25 hari, dan total gaji kotornya akan terhitung sebesar 2.500.000. Nah, ini masih gaji kotor. Jadi kita masuk ke potongan pertama ada BPJS Kesehatan sebesar 1%. 1% ini diambil dari total gaji kotornya. Jadi 25.000, dan potongan kedua ada ketenaga kerjaan yaitu sebesar 2%. Ini juga diambil dari total gaji kotornya sebesar 50.000. Nah, jadi total gaji bersihnya, total gaji kotor dikurangi dengan potongan-potongan yang tadi, yaitu akan sebesar 2.425.000. Nah, setelah slip gaji karyawan yang selesai akan muncul pilihan seperti ini. Jika ini lanjut, kita tuliskan Y. Nah, di sini saya umpamakan kita lanjut, akan muncul lagi masukkan nama karyawan seperti tadi. Dan kita input satu persatu. Setelah itu akan muncul slip gaji karyawan lagi seperti yang di atas tadi. Setelah itu, setelah ini semua selesai, akan muncul pilihan lagi. Sekarang kita umpamakan dengan N, kita akan mengakhiri aplikasi tersebut. Nah, setelah diakhiri akan muncul tampilan seperti ini. Ucapan terima kasih. Nah, jadi desain seperti itu saja. Dan ini adalah gambaran untuk aplikasi nanti yang kita buat akan seperti apa. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Saya Lydia Septianita Darmawati akan menjelaskan sedikit bagian dari program ini tentang tipe data dan penginputan data dari user. Jadi pertama kita mulai dengan input string kayak biasa. Terus kita include string, di mana string ini dipakai buat mengolah teks. Kita include minute. Nah, minute ini dipakai buat mengatur output. Terus ada input lokal. Nah, kalau input lokal ini dipakai buat mengubah format angka yang bakal dikirim, karena di sini kita pakai ribuan-ribuan. Jadi ada titik-komanya. Nah, kita pakai input lokal ini. Terus kita using namespace std, abis itu langsung masuk ke void hitung gaji, karena aplikasi yang kami buat ini tentang penghitungan gaji karyawan. Terus di fungsi ini kita mendeklarasikan variabel untuk menyimpan data. Pertama kita string nama, terus kita double. Nah, double ini tuh dipakai buat angka-angka desimal kayak gaji harian. Kita masukin double gaji per hari, terus total gaji kotor, total gaji bersih, potongan tenaga kerjaan, dan potongan BPJS. Nah, terus ini kita ada integer. Kalau tadi double buat angka desimal, integer ini buat bilangan bulat. Integer hari kerja, hari ke masuk, sama jumlah kerja. Habis itu kita mulai minta input dari pembelinya. Kita cout masukkan nama karyawan. Nah, jadi nanti bakal ditampilin nih tulisan masukkan nama karyawannya. Terus kita getLine, in nama. Nah, kita pakai getLine karena getLine itu dipakai biar nama yang dimasukkan itu termasuk sama spasi. Terus kita cout lagi, cout masukkan gaji per hari. Nah, nanti user bakal masukin gaji per harinya berapa. Kita in gaji per hari. Jadi nanti gaji per hari yang dimasukin user bakal kesimpan. Kita cout lagi,
diminta buat masukin jumlah hari kerja. Jadi dia periode kerjanya tuh berapa hari, masuk di sini. Terus kita check in hari kerja. Yang terakhir kita import, masukkan jumlah hari tidak masuk kerja. Jadi dalam satu periode kerjanya si user ini, dia nggak masuk kerjanya berapa hari. Jadi user bakal masukin jumlah hari nggak masuk kerjanya. Dan set in hari nggak masuk. Jadi ya beginilah kurang lebih sedikit penjelasan untuk nama data dan penginputan data dari user. Dimana selanjutnya akan ada penjelasan tentang perhitungan gaji yang akan dijelaskan oleh Panji. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan codingan dari Widya Demawati untuk teman saya. Ini saya akan menjelaskan tentang gaji karyawan, gimana codingannya, jumlah kerja sama dengan hari kerja kurang hari nggak masuk. Terus total gaji kotor sama dengan gaji per hari dikurang sama dengan jumlah kerja. Kurang jumlah kerja. Terus potongan BPJS sama dengan total gaji kotor dikurang 0,01. Nah, ini titik 01 itu adalah persenan dari potongan BPJS ini sendiri. Dari potongan BPJS-nya itu 1%. Terus potongan tenaga kerjaan sama dengan total gaji kotor dikurang 0,02. Nah, 0,02 ini sendiri adalah potongan dari ketenaga kerjaannya itu 2%. Terus total gaji kotor, total gaji bersih sama dengan total gaji kotor dikurang potongan BPJS, terus dikurang potongan tenaga kerjaan. Oke, itu dari total gaji bersih yang akan diinput oleh teman saya nanti dikurangi dari potongan BPJS dan potongan ketenaga kerjaan. Ya, terus ada sini ada shift out-nya, di mana kita menggunakan input load dan UDT yang kita ya. Terus ada di sini shift out shift gaji karyawan. Terus ini tampilan dari output kami nanti. Terus di sini ada nama karyawan, di mana nama ini ntar menjadi nama untuk pengguna atau nama karyawan. Terus di sini ada shift out gaji per hari. Nah, ini ntar akan menjadi gaji nominal gaji itu berapa saja, kayak 100.000, 50.000, 10.000 dan lain-lain. Terus sini jumlah hari kerja. Ini jumlah hari kerja ntar buat inputan, di mana jumlah kerja karyawannya berapa gitu. Bisa 30 hari, 20 hari, 10 hari. Terus di sini total gaji kotor. Total gaji kotor ini dihitung dari berapa jumlah hari kerjanya, terus gaji per harinya berapa gitu. Terus sini ada potongan PJS. Ini potongan PJS-nya 1%, terus potongan ketenaga kerjaannya 2%. Nah, potongan ini dari total gaji kotor ini dipotong 1% dari BPJS, terus total gaji kotor ini lagi dipotong lagi dari sini 2%. Nah, total dari dua ini itu 3%, terus dipotong dari gaji kotor ini. Nanti setelah sudah dipotong dari BPJS sama ketenaga kerjaan ini, nanti total gaji bersihnya akan terlihat berapa dari inputan ini gitu. Terus ini tampilan dari aplikasi kami. Terus aplikasi kami itu namanya aplikasi perhitungan penghasilan pegawai. Terus
Halo semuanya, saya di sini akan melanjutkan codingan program menghitung gaji karyawan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman saya, yaitu mengerjakan progres nama data dan penginputan data dari user dan progres hitung gaji kerja plus menampilkan hasil data dari user. Nah, di sini kekurangannya itu adalah codingan ini tidak ada titik koma dan desimal dan tidak ada looping. Jadi di sini saya akan menambahkan titik koma dan looping di codingan ini untuk menyempurnakan codingan ini. Oke, saya pertama-tama akan membuat struktur untuk titik koma dan desimal. Di sini saya akan mulai. Codingan di atas itu saya membuat struktur untuk titik koma dan desimal untuk Indonesia format. Jadi formatnya bilangannya Indonesia. Nah, seperti itu. Kalau yang ini untuk angka ribuan. Untuk grup mengumpul grup gitu, kayak grup untuk 3 angka bilangan 3 digit. Oke, saya akan membuat untuk angka desimal. Oke, untuk titik koma sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat looping. Nah, looping saya akan buat di sini. Oh iya, saya menggunakan hitung gaji karena untuk memanggil data ini. Jadi saat looping itu, jika saya ingin kembali, maka yang dimunculkan adalah ini terlebih dahulu nih, seperti masukkan nama karyawan, terus hasilnya dan lain-lain. Saya akan menggunakan nama data pilihan ini titik untuk membersihkan nilai dari input buffer. Di sini saya akan menambahkannya. Di sini jika pilihan itu adalah Y, maka dia akan memunculkan mungkin penutup kali ya, jika misalkan ingin nge-end program. Oke, ini saya akan copy dari sini ya, biar nggak terlalu ribet. Terima kasih. Oke, codingan dari saya sudah selesai, mungkin titik desimal dan koma, jadi saya akan menyelesaikan codingan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Agung. Saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mengimplementasikan program dari kelompok kami. Pertama-tama kita run terlebih dahulu programnya. Nah, yang pertama ini kalian disuruh masukkan nama karyawan. Di sini saya membuat contoh nama saya sendiri, yaitu Agung. Yang kedua, kita disuruh memasukkan gaji per hari. Nah, gaji per hari kalian itu masukkan di sini. Misal saya kasih 100.000. Masukkan jumlah hari kerja ini selama sebulan, kan berarti total dalam sebulan itu ada 30 hari. Masukkan jumlah hari tidak masuk kerja, berarti ini selama kalian kerja ini kalian tidak masuk berapa kali.
Ini saya masukkan 5. Nah, ini slip gaji karyawannya. Yang pertama nama saya Agung, gaji per hari 100.000, jumlah total hari kerja 25 hari. Nah, jumlah total hari kerja ini dari jumlah hari kerja dikurangin jumlah hari tidak masuk kerja, itu 5 ini. 30 dikurangi 5 itu 25. Total gaji kotor ini diambil dari gaji per hari dikali jumlah total hari kerja. 100.000 dikali 25 hasilnya 2.500.000. Nah, habis itu ada potongan. Nah, potongan ini ada yang pertama potongan BPJS Kesehatan 1%, yang kedua potongan BPJS Ketenagakerjaan 2%. Nah, potongan BPJS Kesehatan ini kita ambil dari total gaji kotor ini, diambil 1% ini 25 jadi 25.000. Yang BPJS Ketenagakerjaan ini total gaji kotor diambil 2%-nya jadi 50.000. Nah, yang terakhir ini total gaji bersih. Total gaji bersih ini dari total gaji kotor dikurangin potongan-potongan ini, yaitu potongan BPJS Kesehatan, yang kedua potongan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, totalnya ini ada 2.425.000. Nah, yang terakhir ini kalian disuruh memasukkan data karyawan lagi atau enggak. Nah, saya akan memberikan satu contoh lagi. Nah, masukkan nama karyawan, kita masukkan saja Aji. Masukkan gaji per hari misal 200.000, jumlah hari kerja 30 hari, jumlah hari tidak masuk kerja kita ambil 7 hari. Nah, ini keluar lagi slip gaji karyawan, nama karyawan Aji, gaji per harinya 200.000. Nah, jumlah total hari kerja 23 hari, dari 30 dikurangi 7 hari ini ya. Total gaji kotornya 4.600.000. Ini diambil dari gaji per hari yang 200.000 ini dikali jumlah total hari kerja yang 23 hari ini, hasilnya segini ya. Ini masih gaji kotor. Yang kedua ini potongan BPJS Kesehatan diambil dari gaji kotor, terus potongan Ketenagakerjaan diambil dari gaji kotor juga. Nah, hasilnya segini 46.000 sama 92.000. Nah, total gaji bersihnya total gaji kotor dikurangi BPJS Kesehatan dikurangi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, segini. Kalau tidak ingin memasukkan inputan lagi, kita ketik N. Nah, program akan selesai. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.